Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fariman Salim. NIM saya 64251752. Asal kampus saya UBSI Kampus Keramat. Hari ini saya akan menceritakan tentang refleksi diri, pengalaman, motivasi, dan empati dalam kehidupan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, saya pernah mengalami situasi yang cukup membentuk cara pandang saya terhadap orang lain. Suatu waktu, saya memiliki teman yang terlihat pendiam dan sering menyendiri di kelas. Awalnya saya menganggap sikapnya itu karena tidak ingin bergaul atau merasa lebih baik dari orang lain. Karena asumsi tersebut, saya juga menjadi kurang peduli dan tidak berusaha untuk mengenalnya lebih dekat. Namun suatu hari saya mendapat kesempatan untuk bekerja dalam satu kelompok dengannya. Dari situ saya mulai memahami bahwa sebenarnya dia sedang mengalami masalah keluarga yang cukup berat, sehingga memengaruhi sikap dan perilakunya di lingkungan sosial. Ia bukan tidak ingin bergaul, tetapi sedang berjuang dengan kondisi yang membuatnya sulit terbuka. Setelah mengetahui hal tersebut, saya mulai mencoba mengubah sikap saya. Saya berusaha menyapanya lebih dulu, mengajaknya berdiskusi, dan memberikan ruang agar tidak merasa nyaman. Perlahan ia mulai lebih terbuka dan mau berinteraksi dengan anggota kelompok lainnya. Dari pengalaman ini saya merasakan bahwa sikap kecil seperti perhatian dan kepedulian ternyata bisa memberikan dampak besar bagi orang lain. Pengalaman ini memberikan dampak besar bagi saya secara pribadi. Saya menjadi lebih berhati-hati dalam menilai orang lain dan menyadari bahwa setiap individu memiliki latar belakang serta kebutuhan yang berbeda. Jika dikaitkan dengan konsep kebutuhan manusia, tidak hanya kebutuhan fisik yang penting, tetapi juga kebutuhan psikologis seperti rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Teman saya tersebut sebenarnya sedang membutuhkan dukungan emosional dan rasa diterima dalam lingkungan sosial. Selanjutnya, dari sisi motivasi, pengalaman ini mendorong saya untuk menjadi pribadi yang berfokus pada diri sendiri, tetapi juga pada bagaimana saya bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Saya mulai termotivasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa dihargai dan diterima apa adanya. Selanjutnya, selain itu, saya juga mulai memahami pentingnya sikap dan perilaku sosial yang positif. Sikap seperti tidak mudah menghakimi atau mau mendengarkan dan menghargai perbedaan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Perilaku sosial yang baik akan menciptakan hubungan yang harmonis dan saling mendukung antar individu. Hal yang paling saya pelajari dari pengalaman ini adalah tentang empati. Empati bukan hanya sekedar merasa kasihan, tapi kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain. Dari sudut pandang mereka, dengan empati, saya bisa lebih bijak dalam bersikap dan tidak mudah memberikan label negatif kepada orang lain. Selain itu, pengalaman ini juga membantu saya dalam mengendalikan emosi dan meningkatkan kesadaran diri atau self-awareness. Saya menjadi lebih reflektif terhadap tindakan saya tersendiri. Seperti bagaimana perkataan atau sikap yang dapat memengaruhi perasaan orang lain. Hal ini membuat saya lebih berhati-hati dalam bertindak dan berusaha untuk selalu membawa energi yang positif dalam interaksi sosial. Selanjutnya, ke depannya saya ingin terus mengembangkan sikap empati, meningkatkan kepedulian sosial, dan menjaga motivasi untuk menjadi individu yang
akan menjaga motivasi untuk menjadi individu yang lebih baik. Saya juga ingin belajar untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar, sehingga dapat membantu orang lain yang mungkin sedang mengalami kesulitan tanpa mereka harus mengungkapkannya secara langsung. Selanjutnya yang terakhir dari refleksi ini, saya menyadari bahwa pengalaman sederhana dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan pelajaran yang sangat berarti. Dengan memahami motivasi, kebutuhan manusia, serta pentingnya empati, saya berharap dapat menjadi pribadi yang tidak hanya berkembang secara individu, tapi juga mampu memberikan kontribusi positif dalam kehidupan sosial. Oke, sekian cerita pengalaman tentang diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.